Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan lele menjadi produk olahan yang bernilai tambah untuk memenuhi mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang disusun oleh Agam Adi Pratama dengan NPM 19751003, Amri Padilah Asyhari 19751004, Dina Aulia 19751017, Penny Permatasari 19751022. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Ikan lele merupakan salah satu komoditas ikan tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hasil produksi ikan lele oleh masyarakat kebanyakan dijual langsung di pasar, warung-warung penyet, dan masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Pada saat adanya panen serempak, maka hasil produksi ternak ikan lele akan melimpah dan menjadikan harga ikan lele turun. Nah, produk yang kami tawarkan dan yang kami akan buat yaitu kepada calon pelanggan adalah rengginang mini kulit lele, yaitu suatu variasi pemanfaatan limbah tulang dan kulit lele menjadi sebuah produk makanan ringan. Olahan ini dibuat untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi ikan lele yang berukuran lele 3-5 ekor per kilo yang tidak laku di pasaran atau induk ikan lele upkir. Nah, jadi banyak sekali ikan-ikan lele yang tidak dimanfaatkan apabila berukuran 3-5 per kilonya karena terlalu besar untuk dikonsumsi. Maka dari itu, kami melakukan dan membuat produk olahan baru yaitu rengginang mini kulit. Nah, dengan adanya rengginang mini kulit ini dapat membantu pembudidaya ikan lele agar ikan lele yang tidak terserap di pasaran memiliki nilai tambah dan dapat menjadikan produk rengginang mini kulit lele. Nah, tujuannya sendiri, tujuan dari kegiatan proyek usaha mandiri atau PUM ini yaitu yang pertama, untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam melakukan suatu usaha agroindustri pangan dengan melimpah, kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Yang kedua, memasyarakatkan penggunaan ikan lele sebagai bahan baku dalam pembuatan dan penjualan rengginang mini kulit lele. Nah, yang ketiga, mencarikan formulasi yang tepat dalam pembuatan dan rengginang mini kulit lele sehingga didapatkan produk yang tidak hanya memiliki nilai organoleptis yang baik akan tetapi juga memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Usaha budidaya perikanan sudah banyak sekali dilakukan di Indonesia. Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang sering dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam proses budidayanya tidak memerlukan waktu yang lama dan banyak konsumen yang menyukainya rasa dan kandungan gizi yang dimilikinya. Kegiatan budidaya bertujuan untuk memenuhi ketidaktersediaan ikan di pasar, serta mengurangi angka pengangguran melalui usaha budidaya perikanan yang berorientasi pada nilai ekonomi. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya menjual ikan hasil budidayanya saja. Hanya sedikit yang memanfaatkannya menjadi produk agroindustri yang bernilai tambah. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi. Penyusun dapat memberikan edukasi kepada pembaca sebagai referensi kegiatan agroindustri pangan, dalam hal ini tentang pemanfaatan ikan lele sebagai bahan alternatif pengelolaan rengginang mini kulit lele. Pengetahuan ini diharapkan dapat diterapkan oleh pelaku usaha UMKM sebagai peluang usaha yang dijanjikan. Selain itu, produk ini sesuai dengan yang diharapkan oleh generasi milenial seperti anak muda zaman sekarang. Karena produknya yang unik, lezat, dan juga kaya akan protein, ikan, serta dapat dikonsumsi dengan mudah dan praktis.
Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang biasa dibuat dari nasi ketan yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari lalu digoreng dengan minyak panas dalam jumlah yang banyak. Umumnya, makanan rengginang terbuat dari nasi sisa dan beras ketan, dan juga kerak nasi. Nah, sisa menanak yang melekat pada dandang atau periuk nasi yang kemudian dikeringkan dan digoreng. Namun, seiring perkembangan zaman, rengginang sudah banyak mengalami perubahan bahan baku. Salah satunya, rengginang yang diolah dengan bahan baku singkong. Nah, rengginang yang memakai bahan baku singkong mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pemanfaatan singkong menjadi rengginang juga dapat meningkatkan. Nah, dengan kandungan gizi pada rengginang singkong dapat ditingkatkan lagi dengan cara menambahkan ikan lele. Nah, kandungan protein daging ikan lele juga tergolong tinggi. Berdasarkan kandungan yang terdapat pada singkong dan ikan lele tersebut, dapat dijadikan bahan pemikiran untuk melakukan inovasi baru produk olahan rengginang yang memiliki kandungan gizi yang tinggi serta memanfaatkan bahan baku singkong dan ikan lele yang ada di daerah Lampung. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Nah, waktu dan tempat, waktu penyusun laporan proyek mandiri dilakukan pada tanggal 18 April 2021. Nah, untuk tempat pelaksanaan penyusunan proyek mandiri ini dilakukan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Alat dan bahan yang digunakan dalam penyusunan proyek mandiri adalah laptop, buku, dan pulpen. Untuk pengumpulan datanya, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik mempelajari literatur melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara online dengan melakukan pencarian melalui media internet. Sumber keputusan yang digunakan dalam penyusunan ini diantaranya ialah yang pertama, jurnal. Jurnal berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama. Hukum, kegunaan utama jurnal ialah dapat digunakan sebagai sumber data sekunder karena pada umumnya tulisan-tulisan di jurnal merupakan hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu aspek produksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan rengginang mini kulit lele antara lain yang pertama, bahan utama yaitu 1 kg beras ketan. Nah, yang kedua, bonggol bawang putih. Yang ketiga, 1 sendok makan garam halus beriodrom. Dan yang selanjutnya yaitu air 250 ml. Nah, bahan tambahan, beberapa orang menyukai bahan tambahan untuk menimbulkan sensasi saat memakan rengginang. Beberapa bahan tambahan yang bisa dipakai yaitu penyedap rasa, ikan lele, terasi, dan lorjuk. Alat dan bahan, baskom, panci, centong kayu, ulekan, baskom untuk mengaduk beras ketan, tampah, dan penggorengan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ikan lele adalah salah satu komoditas ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hasil produksi ikan lele oleh masyarakat kebanyakan dijual langsung di pasar, warung-warung penyet, masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Produk yang ditawarkan kepada calon pelanggan adalah rengginang mini kulit lele, yaitu suatu inovasi pemanfaatan limbah tulang dan kulit lele menjadi sebuah produk makanan ringan. Olahan ini dibuat untuk meningkatkan nilai tambah produksi ikan lele yang berukuran 3-5 ekor per kilonya yang tidak laku di pasaran. Dengan adanya rengginang mini kulit lele ini dapat membantu pembudidaya ikan lele agar ikan lele yang tidak laku di pasaran memiliki nilai tambah dan menjadikan produk rengginang mini kulit lele. Selanjutnya yaitu saran, untuk meningkatkan penjualan rengginang mini kulit lele, sebaiknya melakukan inovasi terutama dari segi rasa sehingga konsumen lebih tertarik dengan banyaknya varian rasa yang ada. Untuk meningkatkan jumlah produksi rengginang kulit lele, ada baiknya peralatan yang digunakan diganti dengan peralatan yang modern guna meningkatkan jumlah produksi sehingga meningkatkan jumlah permintaan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.